Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Budi Kemuliaan, selamat datang di podcast kita hari ini. Dengan tema obrolan kita kali ini yang pasti penting sekali, yaitu tapi sayangnya sering kali kita baru sadari di tengah kondisi yang sudah terlambat, yaitu mengenal gejala gagal ginjal dan cara pencegahannya. Banyak nih yang mikir bahwa gagal ginjal itu penyakitnya orang tua. Padahal banyak pemuda yang usia produktif yang sudah harus berurusan dengan masalah gagal ginjal. Yang bikin ngerinya lagi, ginjal ini organ yang sangat sering dikatakan silent killer atau yang sering dikatakan rusak secara diam-diam tanpa ada gejala di awal. Nah, agar kita lebih paham lagi, hari ini sudah hadir narasumber kita, yaitu Dr. Nuni Endang Nugrahini, SPD Finasim. Halo Dr. Nuni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya dok sudah meluangkan waktu hari ini untuk hadir di tengah-tengah kita di acara podcast kita hari ini. Bagaimana kabar hari ini dok? Alhamdulillah sehat. Boleh disapa dulu dok sahabat Budi Kemuliaan kita? Halo sahabat Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Ya, untuk pagi ini kita coba sharing ya tentang gagal ginjal ya, tentang masalah gagal ginjal dan serba-serbi tentang pengobatannya. Baik dokter, sebelum kita bahas ke hal-hal yang berat nih ya dok, boleh ya dok kita kenalan dulu sama ginjal ya dok? Boleh ya, jadi sebenarnya fungsi utama dari ginjal sendiri itu apa sih dok? Fungsinya seperti instalasi air yang canggih di dalam tubuh kita. Ya, karena ginjal ini fungsinya sangat-sangat penting banget, yaitu salah satunya itu memfilter ya, menyaring. Limbah ataupun cairan di tubuh kita dari racun. Itu satu ya, fungsi yang pertama. Nah, fungsi yang kedua yaitu menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh kita. Juga dia mengeluarkan racun-racun tadi, dan kemudian zat-zat yang berguna akan direabsorpsi atau diserap kembali. Salah satunya seperti itu ya untuk fungsi ini. Dan yang lain lagi yang penting yaitu di dalam ginjal ini juga memproduksi hormon eritropoietin namanya, dan hormon ini fungsinya penting sekali untuk pembentukan sel darah merah. Oke. Itu salah satunya. Betul. Baik dokter. Kemudian ada lagi yang penting juga, yaitu mengaktifkan vitamin D. Nah, ini penting juga untuk kesehatan tulang ya, untuk kesehatan tulang. Mungkin itu salah satu fungsinya ya dok dari ginjal yang banyak fungsinya, dan itu sangat canggih sekali ya, karena racun-racun itu setelah disaring dikeluarkan melalui urin, dan zat-zat yang berguna itu akan dikembalikan ke tubuh kita. Oke, baik dokter. Tadi di awal saya sempat mention bahwa ginjal itu merupakan salah satu organ yang dikatakan sebagai silent killer atau diam-diam rusak dok organ itu. Nah, maksudnya silent killer pada ginjal itu apa dok? Iya, sahabat Rumah Sakit Budi Kemuliaan, memang pada awal sakit ginjal mungkin bila kerusakannya masih belum berat, itu memang tidak nampak gejala yang signifikan ya. Nah, itu kenapa dikatakan silent, karena tidak menunjukkan gejala-gejala yang signifikan. Seperti kalau sudah berat, itu akan menimbulkan gejala seperti 4L ya. 4L. Letih, lesu, lelah ya. Dan apa satu L lagi ya? Lunglai. Ya. Nah, itu karena adanya anemia kalau sudah gagal ginjal kronis, ya kan. Kemudian juga gejala mual, muntah, tidak nafsu makan. Kemudian juga adanya sesak ya karena kelebihan cairan. Kemudian ada bengkak ya, tungkai. Itu gejala-gejala awalnya ya. Nah, tapi pada gagal ginjal ini, ginjal kita sampai kerusakan itu 50%. Kadang-kadang juga belum menunjukkan gejala. Oh ya. Kalau belum mencapai stadium akhir di mana gagal ginjal yang sudah fungsinya sudah tinggal 5-10%, barulah kemudian mungkin pasien itu baru dibawa timbul gejala sesak,
kemudian bahkan kejang-kejang ya, dan sampai kesadaran menurun ataupun sindrom uremikum ya. Sindrom uremikum ya tadi itu sebelumnya mual, muntah ya. Ada bengkak katanya Dok ya. Kram otot. Kram otot, betul. Nah barulah sadar bahwa ternyata pasien tersebut sudah gagal ginjal stadium akhir. Rata-rata yang datang ke rumah sakit sudah stadium akhir dan memerlukan terapi pengganti ginjal yaitu dialisis. Oke, baik Dok. Bicara lagi tentang gagal ginjal ya Dok. Sebetulnya apa sih Dok penyebab yang bisa merusak saringan ginjal itu sendiri Dok? Iya. Penyebab gagal ginjal itu kita bisa yang paling penting yang saat ini banyak kita temuin ya, tidak hanya usia tua saja atau tidak hanya pasien-pasien yang berpenyakit komorbid dengan hipertensi atau diabetes. Nah, saat ini di usia muda juga ada juga yang kena gagal ginjal banyak ya Dok ya. Itu yang paling penting adalah pola makan yang sudah tidak sehat lagi di zaman sekarang ini. Banyak sekali makanan ataupun minuman yang tinggi garam, tinggi gula ya, yang berpengawet ya, soda-soda seperti itu kan tinggi ya. Kemudian juga makan cepat saji yang tinggi garam ya. Nah, salah satunya seperti itu Mbak, penyebab-penyebab yang kita tidak, minuman kemasan ya Dok ya, yang sering diiklankan itu ya Dok ya. Yang kita tidak sadari minuman kemasan. Kemudian yang paling penting tuh, sering banget minuman-minuman yang sebagai doping supaya seger, tidak bisa kuat, supaya nggak tahan ngantuk, ya Dok. Apalagi yang security yang jaga malam. Nah, ternyata beberapa minuman itu benar-benar berbahaya untuk ginjal kalau dikonsumsi secara sembarangan terus-menerus ya. Itu, ini salah satu itu. Nah Dok, cocok banget sama tadi apa yang Dokter sebutkan itu dengan pola makan di anak-anak muda zaman sekarang ya Dok ya. Nah itu berpengaruh nggak sih Dok sebenarnya untuk ginjal juga Dok? Oh sangat berpengaruh ya. Emang ya yang diciptakan Allah dari depan Tuhan itu air putih itu yang paling ideal ya, paling bagus. Boleh aja sih, tapi jangan terlalu sering ya minuman-minuman kemasan ataupun minuman bersoda ataupun minuman energi ya untuk doping itu. Nah, tetapi yang paling utama jangan juga meninggalkan kita kurang minum air putih gitu loh. Penting banget ya Dok. Jadi kalaupun minum itu ya sekali-sekali sih boleh, tetapi kalau rutin kayak soda-soda ya seperti cola atau apa, nah itu jangan karena mengandung tinggi gula ya kan. Itu. Nah, penting lagi jangan minum obat sembarangan. Ya, obat-obat sembarangan itu contohnya apa? Kalau pusing dikit-dikit lah, udah aku beli aja. Kan sekarang ada bisa orang pada tahu ya dari medsos ya. Jangan minum asam mefenamat gitu kan. Atau minum diclofenac ataupun ibuprofen gitu ya. Obat-obat golongan NSAID ya. Non steroid. Nah, itu yang mesti konsumsi rutin dan juga jangan dikira herbal itu semua aman ya. Karena herbal rata-rata kadang-kadang juga menyebabkan perdarahan lambung. Ternyata di dalamnya isinya ada steroidnya. Nah, obat-obat seperti itu tuh juga bahaya juga untuk ginjal. Ya. Oke Dok, mengingat tentang ginjal lagi, gejala awal apa yang perlu kita waspadai ya, atau paling mudah kita kenali lah Dok untuk tahap gagal ginjal itu Dok? Untuk gejala gagal ginjal. Untuk gejala gagal ginjal tadi, bila sudah menimbulkan gejala biasanya anemia ya. Anemia. Pasiennya udah jelas akan lemas gitu ya Dok. Cepat letih, cepat lelah ya. Kemudian juga pembengkakan ya, ataupun sesak kalaupun cairan sudah menumpuk ya. Nah, tetapi saya sarankan pada golongan-golongan pasien-pasien yang sudah ada diabetes, hipertensi, ataupun penyakit autoimun ya. Itu saya sarankan supaya rutin atau rutin untuk cek kontrol ya dan tidak mahal ya. Itu misalkan cek darah itu ureum creatinine, kemudian screening yang paling penting juga dilihat dari urin ya. Pada pasien diabetes hipertensi itu
urin penting dicek. Apa di situ dilihat adanya protein urin. Kalau sudah ada protein urin harus hati-hati. Ya, apalagi disertai ada darah. Disertai dengan darah ya dok ya. Oke. Kemudian kan kita sering dok dengar teman-teman kita atau bahkan pasien kita gitu ya, kalau kontrol tuh suka tanya, dok ini sakit pinggang nih, kayaknya aku gagal ginjal nih. Kadang-kadang pasien udah berpikir gitu ya dok. Nah sebetulnya udah pano duluan dok. Sebetulnya sakit pinggang itu ada pengaruhnya nggak dok sama sakit gagal ginjal? Iya, sebetulnya kalau sakit pinggang itu tidak semuanya identik dengan sakit ginjal. Tidak ya, mungkin ada penyebab yang lain, misalkan adanya osteoartritis, tulang lumbal ya kan, atau ya mungkin ototnya yang gitu ya. Nah, kalaupun misalkan diobatin dengan obat anti nyeri 1-2 kali tidak sembuh, ya sebaiknya juga pergi ke dokter untuk di screening ya, dicek urinnya, dicek darah ya. Mungkin sebaiknya sih konsultasi ke dokter kalau dengan obat anti nyeri 1-2 kali tidak sembuh ya. Iya, jadi lebih baik kita konsul aja dulu, jangan kita berasumsi bahwa sakit pinggang itu ternyata kita ginjal. Ternyata nggak selalu melulu bahwa sakit pinggang itu berdampak pada sakit ginjal, tuh nggak selalu. Nah, kalau misalnya seperti itu dok, biar kita nggak sampai ke tahap gagal ginjal dok, bagaimana caranya kita untuk menjaga si ginjal kita ini agar menyerap itu semua dengan baik dan agar tetap sehat dok? Ya, kuncinya tadi itu satu yang paling penting menjaga pola makan. Pola makan. Juga istirahat cukup ya. Pola makan tadi itu yang sudah saya paparkan tadi. Satu, hindari makanan tinggi gula, garam, hindari obat-obatan yang belum jelas kandungannya. Kemudian juga kalaupun harus mengkonsumsi obat anti nyeri, sebaiknya juga seperlunya. Dan kalau tidak berkurang keluhannya, lebih baik konsultasi ke dokter. Ya, karena banyak obat-obat anti nyeri ataupun obat-obat anti radang ya, seperti kloran, itu lebih banyak tidak ramah ginjal. Ya, antibiotik gitu juga. Antibiotik juga banyak juga yang tidak ramah ginjal. Karena sekarang kan udah trennya ya, dikit-dikit demam nggak sembuh, antibiotik. Iya, selain juga risiko resisten ya, kalau kita tidak benar mengkonsumsinya, itu juga akan menyebabkan juga yang tidak tahu bahwa antibiotik ini tidak ramah ginjal ya. Gitu. Olahraga rutin perlu nggak sih nih dok? Kita kan anak-anak muda nih mager banget ya dok, udah libur karena kerja seminggu. Ya, olahraga rutin minimal 30 menit ya setiap hari. Itu sahabat budi kemuliaan. Satu, kalau bisa ya jangan merokok juga ya. Betul. Merokok juga menyebabkan pembuluh ginjal juga mengerak ya. Belum nikotinnya juga ke paru ya. Gitu dia. Jadi sebetulnya banyak hal yang mungkin sahabat budi kemuliaan bisa perbaiki, lebih mudah disembuhkan kalau kita lebih dini melakukan pencegahan tersebut ya dok ya. Nah kemudian dok, tadi di awal dokter juga sudah bilang banyak ditemukan pasien yang gagal ginjal itu usia masih reproduktif, mungkin masih usia 20 tahun, 30 tahun seperti itu ya dok. Apakah perlu dok screening ginjal itu untuk sedini mungkin untuk usia-usia reproduktif dok? Ya sebaiknya sih kita walaupun tidak sakit ya, sebaiknya memang minimal tuh 6 bulan atau setahun sekali itu kita periksa darah rutin aja ya, darah rutin ataupun urin ya, untuk screening itu memang penting perlu. Apalagi kalau sudah ada keluhan ya, kayak tadi misalkan sakit pinggang, nanti sakit ginjal atau enggak. Nah, itu juga kita sebaiknya screening. Kalau dari urinnya sudah ada protein positif, ada darah di dalam urin atau eritrosit di dalam urin. Nah, itu kita harus waspada. Ya, kita harus kontrol ke dokter atau konsul ke dokter kalau bila ada dari urinnya itu ada tanda-tanda bahwa proteinnya positif. Eritrositnya positif. Iya, betul. Berarti kita perlu ya dok screening per 6 bulan. Dan nanti akan ditindaklanjutin mungkin dengan diperiksa lebih lanjut dengan pemeriksaan penunjang yang lain, misalkan USG ya, yang paling tidak invasif ya, pemeriksaan USG. Kalau memang ternyata ada kelainan mungkin diperiksa lebih lanjut. Oke, baik. Kalau kita bicara tentang gagal ginjal tadi itu dok, mulai dari
apa itu ginjal, kemudian apa aja sih tanda-tandanya gagal ginjal, kemudian bagaimana kita menyikapi agar kita tidak gagal ginjal gitu. Nah, kan orang tuh lagi ngetren kalau gagal ginjal, semua orang tuh pasti dok berpikiran tuh harus cuci darah atau hemodialisa yang sering kita kenal ya dok. Nah, hemodialisa itu sebetulnya atau cuci darah tuh prosesnya seperti apa dok? Iya, pasien sahabat masih berikutnya kemuliaan. Di sini kita jangan takut duluan ya, jangan fobi duluan dengan cuci darah. Padahal kalau pasien sudah didiagnosa oleh dokter dan harus cuci darah, itu tandanya ginjalnya sudah tidak berfungsi dengan baik. Dan fungsi ginjalnya harus digantikan oleh mesin. Ya, terapi pengganti ginjal salah satunya hemodialisis. Ya kan? Kenapa kita perlu itu? Padahal sebenarnya kalau sakit gagal ginjal itu bukan tidak ada solusinya ya. Kita masih bisa memperpanjang harapan hidup itu dengan ya tadi ginjal kita digantikan oleh mesin, ya kan. Nah selain terapi pengganti ginjal dengan mesin hemodialisis, ada juga terapi ginjal yang lain yaitu melalui perut yang namanya CAPD, ya kan, CAPD. Nah itu bisa dikerjakan di rumah, tapi pada awalnya biasanya melalui mesin dulu. Melalui mesin dulu ya dok. Nah, terapi pengganti ginjal ketiga yaitu dengan transplant, ya kan. Tapi transplant itu juga masih membutuhkan ya tahapan yang panjang ya dok. Ya. Selain juga uangnya mahal ya. Itu udah lebih di atas ya dari cuci darah ya dok ya. Nah, kenapa harus segera dilakukan cuci darah bila memang sudah ada indikasi. Apa indikasinya? Contohnya yaitu satu, datang ke UGD, pasien itu sudah dengan kadang-kadang pasien itu yang belum sampai parah banget ya, itu kadang pasien masih sesak ya kan, udem ya, udem tungkai, kemudian kadang kejang ya. Nah sampai kesadarannya menurun atau koma uremikum. Nah kalau sudah koma uremikum, nah kemudian dokter akan memeriksa darah dan urin, darah terutama ya. Mungkin dicekin asam basanya, ternyata asidosis metabolik, dicekin elektrolitnya, kaliumnya tinggi di atas 7 ya. Kemudian setelah diperiksa ternyata urin proteинnya tinggi ya, sudah di atas batas yang sesuai dengan batas yang kita anggap itu sudah harus cuci darah segera atau sito ya kan. Nah istilah kita jadikan cuci darah. Saatnya itu cuci darah. Kalau nggak dilakukan cuci darah ya kita harus nggak bisa diapain ya, kita harus terima, mau pilih akan menjadi agak sedikit lebih baik, maksudnya lebih baik pasiennya menjadi lebih baik dalam kondisi masih bisa ditolong, ataukah dibiarkan gitu aja. Kalau takut kan sekarang banyak, udahlah nggak cukup takutnya nanti malah ini nih. Ya sebetulnya itu sayang sekali. Kalau lagi kondisi seperti itu harus segera dilakukan cuci darah. Betul dok. Ngomong-ngomong cuci darah dok, di Budi Kemuliaan aku dengar-dengar kita punya layanan cuci darah ya dok? Ya masih dalam proses sepertinya ya, masih dalam proses pembangunan untuk ke unit HD ya, karena kita tahu juga terutama pasien-pasien dengan komorbid hipertensi, diabetes itu minimal 10 tahun selanjutnya atau di atas 10 tahun selanjutnya pasti jatuhnya akan ke cuci darah, gagal ginjal. Makanya kenapa banyak center-center HD ataupun klinik-klinik HD itu tetap aja menjamur banyak, karena memang kebutuhannya tinggi karena usia-usia yang nanti 10 tahun ke depan itu akan jatuh ke gagal ginjal. Oke, berarti ya memang kalau mengenai cuci darah itu dibilang perlu atau tidak cuci darah, ya sangat perlu lah ya dok ya, karena untuk memperpanjang jangka kesehatannya seperti itu ya dok ya. Jadi stigma masyarakat jangan takut untuk cuci darah, karena itu jalan awal untuk umur harapan hidupnya masih bisa lah. Ya. Jadi kalau tidak mau cuci darah padahal sudah indikasi, nah itu yang akan membawa ke kondisi yang bisa lebih buruk. Lebih baik dilakukan dulu, jangan takut ya, karena tetap diawasin oleh medis atau para medis dengan dan sekarang juga alat-alat atau mesin-mesin cuci darah sudah canggih ya, dan sangat sensornya
sensitif ya, misalkan ada tekanan darahnya drop ataupun ada blood clot atau apa, itu sudah langsung alarm. Aduh, ada. Ya, jadi aman. Kita nggak perlu khawatir ya dok Iya, ya. iya. Gitu. Yang penting disiplin, kemudian harus ikutin apa yang dianjurkan oleh dokter. Medis. Ya. Oke dok, di sini ada pertanyaan dari sahabat Budi Kemuliaan. Boleh aku bacakan ya dok ya? Boleh. Yang pertama, apakah gagal ginjal itu bisa sembuh total dokter? Gini, kalau sudah gagal ginjal kronis, apalagi itu penyebabnya penyakit-penyakit komorbid seperti hipertensi ataupun Diabetes, ya, dok ya? Ya, oleh karena itu sudah gagal ginjal kronis yang sudah tidak bisa Sembuh disembuhkan. total. Beda sama gagal ginjal akut. Biasanya gagal ginjal akut itu penyebabnya biasanya kadang-kadang pasien dari habis operasi, tindakan operasi, atau batu ginjal yang belum merusak ginjal, gitu. Nah, itu yang bisa disembuhkan, asalkan cepat tangani, betul ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan kedua dokter. Apakah cuci darah itu wajib dilakukan seumur hidup dok? Ya, kalau pada kasus-kasus yang tadi saya sebutkan, pada diabetes, pada hipertensi, itu rata-rata kalau kita sudah lihat dari hasil USG-nya atau dari hasil CT scan, rata-rata sudah gagal ginjal kronis yang sudah permanen. Dan harus cuci darahnya mau nggak mau seumur hidup karena ginjalnya udah rusak, harus digantikan oleh mesin, ya kan? Dan disitulah yang dilakukan cuci darah rutin 2 kali seminggu minimal, 5 jam setiap cuci darah. 5 jam setiap cuci darah ya dok ya, dilakukan seminggu 2 kali. Kalau 4 jam ya harus 3 kali. Harus 3 kali karena makin pendek jam itunya ya dok, cuci darahnya ya. Oke, ada pertanyaan ketiga ini dokter. Selama dalam perjalanan cuci darah, pengalaman saya ada rasa mual, gatal dan hal keluhan lainnya. Untuk cuci darahnya apakah tetap dilanjut dok? Kalau ada rasa mual, gatal, nah malah itu harusnya sih tetap harus berlanjut ya. Kecuali terjadinya shock, hipotensi, itu sih biasanya sih gampang diatasi ya. Dan itu memang kadang-kadang efek samping dari itu, kadang-kadang kalau awal-awal itu biasanya tidak stabil tekanan darahnya. Tapi kalau ada rasa mual, terus apa tadi? Gatal-gatal gitu dok, ya, itu hanya reaksi kali ya dok ya? Itu memang pada gagal ginjal sendiri memang menyebabkan rasa mual ataupun gatal itu karena kreatinin yang tinggi. Nah kalau itu tidak dikeluarkan atau dibantu dengan mesin hemodialisis, sedangkan ginjal sendiri tidak bisa mengeluarkan zat-zat racun tadi yang awalnya zat racun ya, kreatinin. Nah itu ya keluhannya nggak akan berkurang, pasti akan itu terus. Oke. Baik, jadi sahabat Budi Kemuliaan, bisa kita pahami bahwa ternyata gagal ginjal itu memang harus cuci darah. Dan tapi itu cuci darah zaman sekarang tidak menakutkan seperti apa yang dikatakan mungkin masyarakat zaman dulu ya dok ya. Oke dok, kita masuk pada sesi mitos dan fakta pada gagal ginjal. Di sini ada beberapa pernyataan. Kalau tidak nyeri ginjal berarti ginjalnya sehat. Mitos atau fakta dok? Kalau tidak nyeri berarti ginjalnya sehat. Oh ya, mitos ya, karena nggak harus tubuh nyeri ya. Ya tetap kita perlu screening lah, itu minimal urin kita harus cek, gitu ya kan. Kalau tidak nyeri jangan kemudian kita lengah gitu. Oke, jangan terlalu terlena ya dok, tentang nggak nyeri kita nggak screening, tetap kita harus screening. Oke. Saat ini gagal ginjal banyak ditemukan pada usia produktif, terutama dengan komorbid diabetes dan hipertensi yang tidak terkontrol. Mitos atau fakta? Fakta. Oke dokter. Penggunaan obat tertentu tanpa pengawasan dalam jangka panjang, konsumsi minuman berkemasan, kemudian mengkonsumsi minuman yang katanya sebagai obat apa tuh dok? Doping. Nah itu dapat merusak ginjal. Mitos atau fakta dokter? Fakta banget ya dok ya, sesuai yang sudah dijelaskan. Kalau sudah cuci darah berarti hidup kita tidak bisa normal kembali. Mitos atau fakta dok? Mitos ya, karena tadi saya bilang lebih baik cuci darah daripada tidak. Karena kalau cuci darah minimal memperpanjang umur harapan hidup. Karena ginjal yang rusak tadi sementara digantikan oleh mesin. Tapi kalau memungkinkan dan sesuai dengan
kondisi keuangan, ya itu nanti bisa dilakukan transplant. Dan sudah banyak ya kasus-kasus transplantasi ginjal yang berhasil ya, umur harapan hidupnya ada. lebih panjang. Bahkan yang cuci darah yang saya pernah temuin ya di RCM tuh, ada yang sampai 30 tahun loh cuci darah. Alhamdulillah ya dok, panjang sampai 30 tahun. Ya, minimal masih produktif ya, masih bisa aktivitas ya dok. Gagal ginjal nggak produktif, bisa setelah cuci darah bisa melakukan aktivitas. Asal jangan berat. Oke, betul. Minum air sebanyak-banyaknya pasti akan membuat ginjal kita sehat. Mitos atau fakta? Mitos ya. Ya, minum kita secukupnya aja ya, minimal 1,5 sampai 2 liter atau sesuai kondisi badan kita ya dok ya. Oke. Baik dokter. Baik dok, ada satu lagi dok pernyataan. Ya. Gagal ginjal hanya terjadi pada usia lanjut. Mitos atau fakta? Mitos. Pada kenyataannya saat ini banyak ya, saya bilang banyak sekali, tapi banyak pasien usia muda yang sudah cuci darah. Dan setelah kita anamnesa, kita periksa, ternyata pasien-pasien ini sebelumnya mengkonsumsi terutama minuman ya. Minuman apa tuh yang dibilang doping ya, yang supaya yang katanya biar jos manjos dok tenaganya ya kan. Rata-rata rutin konsumsinya minimal 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan. Bahkan ada satu ya pasien saya masih usia muda, dia pengen langsing dengan apa, dia minum obat pelangsing. Itu selama 3 bulan langsung udah beratnya tinggi. Aduh, itu dia tuh ya. Terus minuman berenergi, yang tadi hati-hati. Biar jos ganjos ya, karena dia rata-rata dari itu. Kalau usia tua biasanya yang dia tidak ada diabetes, dia tidak ada hipertensi, rata-rata mengkonsumsi herbal ataupun obat-obat yang mengandung jamu-jamuan ya dok? Steroid, benar tuh. Non-steroid, NSAID ya, NSAID. Itu seperti ibuprofen, ya kan, ibuprofenac dengan tidak konsul dokter atau dia minum rutin gitu ya dok ya. Berarti nggak selalu. Nggak semuanya usia tua baru kena gitu. Iya, ternyata usia muda umur 19 tahun pun saya punya pasien umur 19 tahun, dia mau tanding. Minum minuman berenergi supaya dia kuat, supaya dia stamina-nya bagus. Oke lah gitu ya dok. Persiapannya kalau saya 2 bulan dia minum tuh rutin tiap hari, 2 sampai 3 botol. Langsung jatuh ke gagal ginjal. Dalam waktu 2 bulan tuh dok. Ya Allah, jangan sampai kita semua ya, hati-hati berarti sahabat Budi Kemuliaan. Wah, sangat luar biasa sekali dok, insight hari ini sangat menarik sebetulnya mengenai gagal ginjal ya. Mungkin sebagai penutup, Dokter Nuni ada sedikit pesan-pesan untuk sahabat Budi Kemuliaan kita dok? Iya, para sahabat Budi Kemuliaan, terkait ginjal ini ya kita jangan meremehkan ya, bahwa usia muda pasti nggak kena gagal ginjal, tetap bisa kena karena di zaman-zaman seperti ini kita itu banyak makanan ataupun minuman-minuman yang tidak sehat ya. Memang sih yang paling itu ya anugerah Tuhan ya, air putih itu lah yang paling bagus ya. Kalaupun mau minum itu ya kalau bisa jangan sering-sering. Ya, sesekali ya, tetapi yang lebih utama minum air putih yang lebih banyak ya kan. Itu terus olahraga, hindarin rokok ya kan, dan hindarin minum-minum obat yang sembarangan. Itu seperti itu ya dok ya. Oh ya, dan satu lagi jangan lupa screening pemeriksaan kontrol kesehatan kita atau check up dasar ya, minimal 6 bulan atau setahun sekali supaya cepat ketahuan, kalaupun cepat ditangani mungkin masih bisa diselamatkan. Oke, baik dokter, terima kasih atas sedikit pesan-pesannya untuk sahabat Budi Kemuliaan. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Dokter Nuni Endang Nugrahini SPD Finasim selaku narasumber kita hari ini atas edukasinya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Sahabat sehat Budi Kemuliaan, ingat bahwa ginjal kita bekerja 24 jam sehari. Maka kita harus menjaga ginjal kita itu sendiri agar kita selalu hidup sehat. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Saya Rizky Nugrahani, pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast Budi Kemuliaan selanjutnya. Salam sehat untuk sahabat Budi Kemuliaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.